class, welcome back with me, Miss Vivian. In our meeting today, we want to continue our lesson tentang garis dan sudut. Ini lanjutannya, yaitu kedudukan garis. Kemarin udah belajar garis dan sudut, perhitungan, kemudian sudut-sudut, hubungan antar sudut. Ini yang terakhir, kedudukan garis. Mari disimak. Nah, kedudukan garis itu dibagi 3, yaitu sudut yang saling sehadap, sudut yang berseberangan, sudut yang sepihak. Ketika ada 2 buah garis yang sejajar, kalian bisa perhatikan garis sejajarnya itu yang warna biru. Yang warna biru ini dan ini. Saya beri tanda seperti ini. Nah, itu ya. Kedua garis sejajar dipotong oleh garis lain yang berwarna pink, maka ada sudut-sudut yang terbentuk. Nah, kita mulai dari sudut yang sehadap. Kalau katanya sehadap, berarti menghadap arah yang sama, maka besarnya sama. Kita lihat ya. Sudut 1 sehadap dengan mana? Kita lihat mana yang sama. Menghadap mana dia? Nih, sama dengan 5. Sudah? Saya ganti warnanya. Kemudian, sudut 2. Sehadap dengan mana? Sehadap dengan 6. Gitu ya. Menghadap arah yang sama. Kemudian, sudut 3. Nah, sekarang ke atas. Menghadap ke atas yang mana? 7. Itu ya. Satu lagi. Kemudian sudut 4. Nah, menghadap ke arah atas tapi ke sebelah kiri. Siapa itu? 8. Oke. Nah, sudut-sudut yang sehadap ini berhubungan dengan sudut yang bertolak belakang. Coba kalian perhatikan. Ingat kembali bahwa jika ada 2 buah garis yang saling berpotongan, menghasilkan 1 titik potong, maka sudut yang membelakangi titik potong itu besarnya sama. Berarti bisa dilihat ya bahwa sudut 1 besarnya sama dengan sudut 4, sudut 2 besarnya sama dengan sudut 3, kemudian sudut 5 besarnya sama dengan sudut 8, sudut 7 besarnya sama dengan sudut 6. Oke? Nah, ini yang akan kita pelajari di sini. Kemudian ada namanya, gitu ya. Sudut 6. Oke, sampai sini sudut sehadap. Kemudian ada sudut yang berseberangan. Kalau katanya berseberangan, berarti melewati satu jalur, misal gitu. Berseberangan berarti melewati jalan, misal gitu ya. Rumah saya berseberangan dengan rumah si A. Berarti kalau berseberangan kita melewati sesuatu, gitu kan? Maka kita lihat yang berseberangan. 1 berseberangan dengan mana? 8. Tuh ya. Sudut 1 berseberangan dengan sudut 8. Nanti ada lagi namanya. Berarti besarnya sama. Kemudian sudut 2 berseberangan dengan mana? Sudut 7. Besarnya sama. Nah, ini berseberangan kan? Tapi berseberangan di luar. Maka itu namanya adalah berseberangan luar. Oke? Kita lanjut. Kemudian ada lagi yang berseberangan tapi di dalam. Tuh, 3 berseberangan dengan mana? 6. Itu ya. 3 berseberangan dengan 6. Berarti besar sudutnya sama. Kemudian ada lagi nih. 5 berseberangan dengan 4. Nah, ini namanya berseberangan dalam. Oke? Sekarang kita masuk ke sudut-sudut yang sepihak. Sepihak. Kalau katanya sepihak, berarti jumlah sudutnya 180 derajat. Maksudnya sepihak adalah sudut yang berada dalam satu kawasan. Mana nih? Nih. 3 dengan 5. Tuh. Ini sepihak. Besar sudutnya 180 derajat. Oke?
besar sudutnya 180 derajat. Terus mana lagi? Berarti ini pun, ya, 4 dengan 6, sepihak. 3, 5, 4, 6. Nih, berarti sepihak dalam. Tuh, kalau ada sepihak dalam, berarti ada sepihak luar. Nah, kita lihat lagi ya. Nih, berarti 7. 7 sepihak dengan mana? 1. Nih, 7 sepihak dengan 1. Besarnya 180 derajat. Oke. Satu lagi. Sepihak yang satu lagi adalah 8 dengan 2. Nah, sepihak juga. Besar sudutnya 180 derajat. Ini namanya sepihak luar. Namanya adalah sepihak luar. Nah, jumlahnya 180 derajat. Oke, supaya lebih paham, kita simak. Ini dia. Tentukan besar sudut A tambah B. Nih, besar sudut A tambah B katanya. Kita lihat aja nih. A di sini. Oke, A-nya di sini. 3A, B-nya di sini. Dah, berarti kalau dijumlahkan besar sudutnya 180 derajat gitu ya. Nah, tapi di sini ada bantuan 105 derajat. 105 derajat sama dengan yang mana nih? Berarti di sini juga 105, ya kan? Dari mana Miss tahu? Saling bertolak belakang. Oke? Nah, karena di situ sudah ada 105 derajat, maka besarnya 3B pun adalah 105 derajat. Karena apa? Sehadap. Gitu ya. Berarti si 3B besarnya sama dengan 105 derajat. Maka si B adalah 105 derajat dibagi 3. Berapakah itu? B adalah 35 derajat. Oke? Berarti si B adalah 35 derajat. Maka kita bisa cari si A. Dari mana, Miss, cara mencari si A? Lihat bahwa ini besarnya 180 derajat, ya. Maka kita bisa peroleh si 3A karena si 3B tadi adalah 105 derajat, gitu ya. Maka diperolehlah 3A sama dengan 180 derajat dikurang 105 derajat. Maka 3A adalah 75 derajat. Maka si A adalah 75 derajat dibagi 3. A-nya adalah 25 derajat. Gitu ya. Karena A dan B sudah dapat, maka langsung kita jumlahkan. Yang ditanya adalah A tambah B berapa derajat gitu ya. Kita jumlahin aja, berarti A-nya 25 derajat tambah B-nya adalah 35 derajat. Maka besar sudutnya adalah 60 derajat. Oke? Nah, di sini lihat ini ternyata tidak ada garis-garis yang sejajar. Nah, dari mana kita tahu tidak ada garis yang sejajar? Tidak ada tandanya. Karena itu, kita menggunakan apa yang udah kita pernah pelajari. Garis yang berpelurus, garis yang bertolak belakang, dan satu lagi. Miss akan beritahu bahwa besar sudut segi 4 adalah 360 derajat. Nah, kita berangkat dari sini, oke? Baik, kita mulai dari X. Ini ada garis lurus nih. Ini misalkan garis L ya. Yang bagian ini 83, ini X. Dijumlahkan besarnya berapa? 180 derajat gitu ya. Maka si X berapa besarnya? X itu adalah pelurusnya, berarti 180 derajat dikurang 83 derajat. Maka besarnya adalah 97 derajat. Nah, itu untuk si X. Sekarang kita ke si Y.
Sudut Y ini bagaimana? Oh, saling bertolak belakang, berarti besarnya sama. Maka langsung dapat Y 115 derajat. Oke, sekarang kita mau cari si Z nih. Z-nya ini berapa sih? Perhatikan. Yang di dalam ini, yang Miss beri tanda merah, itu adalah segi 4. Ya kan? 1, 2, 3, 4. Berarti sudut-sudutnya ini ketika dijumlahkan besarnya adalah 360 derajat. Oke? Besar sudutnya 360 derajat. Nah, dari sini bisa kita lihat. Kita cari sudutnya menggunakan pemahaman yang sebelumnya garis-garis yang berpelurus. Oke? Berarti kalau kita mencari yang ini, Miss beri tanda biru ya. Yang biru, namanya yang biru itu si AD. A, berarti untuk mencari si A-nya, kita peroleh dari 180 derajat dikurang 115 derajat, gitu ya. Maka si A besarnya 65 derajat. Oke, dapat 65 derajat. Berarti X udah, yang biru udah. Sekarang Miss ganti lagi warnanya, Miss jadi warna hijau deh. Yang ini. Sekarang yang hijau ya, Miss beri namanya si B. Nah, untuk mencari si B dari mana? Pelurus sih 75, ya kan? Berarti 180 derajat dikurang 75 derajat. Maka si B diperoleh besarnya 105 derajat. Sudah? Sampai sini sudah paham ya? Berarti kita tinggal cari si warna ungu. Nih, warna ungu. Warna ungu diperoleh dari mana? Kan jumlahnya tadi 360 derajat, berarti yang warna ungu diperoleh dari Miss kasih si C deh ya. Berarti 360 derajat dikurang. Kita jumlahkan semua yang diketahui. Berarti si X tambah biru tambah hijau. Oke? Si X tadi adalah 97 derajat. Berarti jadi 97 derajat tambah, gitu ya, 97 derajat tambah, karena itu tadi pakai tanda kurung, tambah yang warna biru 65 derajat tambah 105 derajat. Oke, maka si C adalah 360 derajat dikurang 97 tambah 65 tambah 105, berarti 267 derajat. 360 derajat dikurang 267 derajat. Berarti C-nya adalah 93 derajat. Warna ungunya ini berarti 93 derajat. Dari situ pasti kita akan memperoleh si Z. Nah, kita pasti dapat si Z. Z-nya dari mana? Pelurus sih 93, ya kan? Jadi 180 derajat dikurang 93 derajat. Maka si Z-nya adalah 87 derajat. Gitu. Si Z 87 derajat. Dari sini semuanya sudah diperoleh. Asal tahu besar sudut segi 4 adalah 360 derajat. Besar sudut segi 3 adalah 180 derajat. Gitu ya. Nih, bagaimana cara menentukan sudutnya yang ada di sini? Kalian perhatiin, ini ada garis yang sejajar. Yang mana tuh? Yang ini. Yang ada tanda panah ini. Berarti itu menandakan dia bahwa garis itu sejajar. Tapi dikasih tahu di sini ada 65, ada X, ada 25, ada 15. Ingat, setiap titik sudut buat garis bantu garis yang sejajar. Garis sejajar. Ini simbol garis sejajar ya. Bacanya sejajar. Oke? Nah, garis sejajar. Kita buat garis sejajarnya. Sejajar mana? Sejajar yang ini dan yang ini, gitu ya. Kita tarik. Anggaplah ini lurus. Kasih tandanya. Ini juga
Anggaplah ini lurus. Kasih tandanya. Oke? Nah, sekarang kita kembali ke sudut-sudut tadi. Nih, lihat. Ini 15 derajat. Berarti yang sama dengan ini mana? Ini kan? Nah, pasti ini pun 15 derajat. Oke? Itu dulu. Satu-satu ya. Kemudian, yang ini. Ini 25 derajat. Berarti yang sama dengan ini mana? Ini. Pasti besarnya pun 25 derajat. Sudah? Sekarang kita cari yang ini. Yang ini. Miss pakai warna merah deh. Nah, yang ini. Yang ini diperoleh dari mana? Kan tadi semuanya 65. Berarti 65 derajat dikurang 15 derajat gitu ya. Berarti jawabannya adalah 50 derajat. Kalau yang ini 50 derajat, berarti yang sama dengan ini mana? Ini. Ini pun pasti 50 derajat. Berarti CX keseluruhannya. Maka besar CX adalah 50 derajat ditambah 25 derajat. Maka X adalah 75 derajat. Begitu. Oke? Nanti kalau ketemu soal-soal yang seperti ini, sudah bisa dipahami. Pertemuannya garis dan sudut habis sampai di sini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan di kolom chat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. See you on our next video. Bye-bye.